Sekarang mencari titik berat pada bangun satu dimensi, yaitu berupa ukuran panjang. Nah, sekarang kita coba kasih nama. Ini L1, ya. Ini L1, L2, L2 ini, dan L3. Oke. Untuk kalau kita lihat ya, posisi dari uh, YO ya, ini posisinya adalah simetris. Simetris ini, ya kan? Jadi YO-nya itu di pertengahan antara 0 sampai 20, yaitu Y sama dengan YO sama dengan 10. Oke. Perhatikan di sini semuanya sudah 10 ya ordinatnya. Jadi sekarang kita fokus untuk mencari absisnya. Oke. Nah, tentu rumus yang akan kita gunakan ya adalah XO sama dengan X1 ya, atau L1 kali X1 tambah L2 kali X2 tambah L3 kali X3 per panjang total. Oke. Nah, X1 ya, perhatikan di sini X1 adalah pertengahan antara min 10 dan 20. Berarti X1 sama dengan min 10 tambah 20 per 2 ya, seperti kita sedang mencari midpoint atau median ya. Ini adalah 5. Sedangkan kalau X2-nya ini adalah batang L2 itu tepat pada min 10 ya. Berarti X2 sama dengan min 10. Sedangkan kalau kita lihat X3 itu sama dengan X1, yaitu di posisi absis 5 ya. Lalu ukuran panjang untuk L1 20 dikurang min 10 sama dengan 30. L2 dari 0 sampai 20 berarti 20 satuan panjang, dan L3-nya adalah sama dengan L1 yaitu 30. Oke, sekarang kita hitung ya. XO absis titik berat sama dengan 30 dikali 5 ditambah L2 adalah 20 dikali min 10 dan ditambah 30 dikali 5 per total panjangnya, yaitu apa? Berapa? 30 tambah 20 tambah 30. Oke. 150 min 200 ditambah 150 per 3 tambah 2 8, 80 ya. Berarti XO sama dengan berapa ini? 200 per 80, simplify, sederhanakan ya. Dibagi ada typo di sini, kita koreksi. Ini 100 kan ya. 100, jadi 10 per 8 disederhanakan dibagi 2, 5 per 4, sehingga koordinat titik berat dari bidang satu dimensi tersebut adalah berapa? 5 per 4,10. Oke. Soal berikutnya tentang tangga yang disandarkan ke dinding. Dindingnya licin, sedangkan lantainya kasar dengan koefisien gesek yang diberikan. Panjang tangga 10 kg, jadi mesti kita gambar dulu di sini ya. Ini dindingnya dan ini adalah lantai. Lalu ini tangganya, kita beri nama AB ya, kita beri nama AB ya. Ukuran tangganya panjang 10 meter, panjang tangganya 10 meter, dan batang ini kan homogen ya, berarti kita akan posisikan titik berat dari pusat massa dari tangga itu di tengah-tengah. Nah, memiliki sudut kemiringan 53 derajat di sini. Ini kita beri nama sebagai W tangga atau WT. Ada seorang anak yang sedang naik ke atas tangga, dan ketika di posisi tertentu, katakanlah anak tersebut sejauh X ya dari kaki tangga ya, dari B sejauh X, dan dia memiliki berat, kita sebut WO ya, W orang gitu. Nah, kemudian perhatikan dinding licin berarti hanya ada gaya normal NA, sementara kalau NB kan lantai kasar ya, lantai kasar ada NB-nya, dan ingat di sini juga ada
G gesek ya, G gesek. Oke, kita sebut F. Nah, apalagi yang mesti kita siapkan? Kita mesti menyiapkan juga ini. Ini adalah panjang lengan ukuran lengan momen atau jarak dari vektor WT menuju B. Ya. Dari vektor WT ini terhadap B, yaitu lengan momen, itu adalah setengah dari AB, dan jangan lupa dikaitkan dengan cos ya, cos 53, karena posisi dari segitiga ini sisi miring dan samping per miring adalah cos. Jadi ini setengah AB cos 53 derajat. Sementara itu bagaimana dengan posisi anak? Posisi anak ketika tepat tangga akan tergelincir, maka ada lengan momen dengan jarak X ya, juga dikalikan dengan cos 53 derajat. Oke. Selain itu kalau kita beri nama sebagai O, maka bagaimana AO ya? AO ini berada di depan 53 derajat terhadap sisi miring AB. Berarti mempersiapkan panjang AO, jarak AO, karena kita butuh lengan momen ya dari vektor NA menuju ke B sebagai poros, ya kan? Berarti AO sama dengan AB sin 53 derajat. Oke, kita siapkan dulu aja ya. Sama dengan AB itu 10 meter, terus dikali sin 53 ya, 0,8. Berarti AO itu 8 meter. Oke. Oke, sekarang kita mulai dari syarat kesetimbangan. Sigma Fx sama dengan 0. Pandang semua vektor-vektor gaya yang mendatar. NA ke kanan ya. Kemudian G gesek ke kiri, min F gesek. Nah, apa yang kita dapat di sini? Berarti NA sama dengan F gesek ya. Kita tahan dulu nanti sampai mendapatkan G geseknya. Nah, bagaimana dengan G gesek? F, G gesek F itu sama dengan mu dikali NB tentu ya. Namun NB menunggu dari pekerjaan berikutnya. Pekerjaan berikutnya sigma FY sama dengan 0. Oke. Yang berarah ke atas positif yaitu NB, yang berarah ke bawah adalah minus WO serta minus WT. Paham ya? Berarti kita mendapatkan gaya normal di titik B sama dengan WO tambah WT, yaitu berapa? Anak beratnya 40 kg menjadi 400 Newton ditambah tangga menjadi 100 Newton, berarti NB sama dengan 500 Newton. Nah, berarti kita bisa mendapatkan apa namanya? Ini. Ya gesek, yaitu 0,5 kalikan dengan 500, 250 Newton geseknya ya. Dan ini ke sini, merembet ke sini kan, otomatis gaya normal A sama dengan 250 Newton. Paham ya sampai sini ya? Nah, sekarang baru kita menggunakan syarat kesetimbangan, yaitu momen gaya atau torsi. Sigma torsi di titik B sama dengan 0. Ingat B sebagai poros atau tumpuan, ya kan? Perjanjian tanda mungkin kita pakai kalau bulan jarum jam itu positif, ya. Berarti di sini kita nggak akan mengambil NB dan F ya, karena mereka berada di titik tumpu B itu. Paham ya? Jadi hanya NA, WO dan WT. Oke. Nah, kita mulai. Untuk siapa ini? Untuk NA berarti dia minus NA karena dia searah jarum jam kan, berarti minus NA dikalikan AO ya sebagai lengan momennya. Kemudian plus WO kalikan dengan lengan momennya yaitu X cos 53 derajat. Begitu juga dengan plus WT yang dikalikan oleh panjang lengan momennya, yaitu setengah AB cos 53 derajat sama dengan 0. Ya. NA sudah siapkan ya, yaitu minus 250 dikalikan AO panjangnya 8 kan ya. Oke. Plus WO mana tadi? Orang anak itu 400 dikali X dikali cos 53 yaitu 0,6 plus tangga
tangganya 100 ya, Newton, 100 Newton kali setengah kali 10 meter panjang tangganya dikali cos 53 itu 0,6 sama dengan 0. Minus 2000 ditambah 240x ya kan, ditambah berapa nih, 50 dikali 6 ya, berarti 300 sama dengan 0. Nah, berapa besarnya X tersebut, yaitu seberapa jauh anak itu naik tangga sampai tepat tergelincir. X sama dengan 1700 per 240 dan disederhanakan menjadi 85 per 12 meter. Oke, paham ya? Lanjut. Soal berikutnya tentang dua bola besar dan kecil, dua bola pejal ya, dengan posisi kita sebut ini bola 1 ya. Ini kita sebut bola 1. Bola 1 yang kecil dan bola 2 yang besar. Masing-masing bermasa 6 kilo dan 2 kilo ya, besar dan kecil, dengan jari-jari 3 dan 2 cm. Diletakkan dalam kotak yang alasnya bentuk persegi dengan sisi 8 cm. Jadi ukuran ini 8 cm. Berapa besar G normal yang bekerja pada titik A? Berarti kita akan mencari besarnya G normal ini, NA. Oleh karena itu kita coba buat dulu diagram gaya atau benda bebas yang bekerja pada masing-masing bola tersebut. Oke, perhatikan dulu. Jadi gini, ini ukurannya 8 cm. Kemudian jari-jari yang lingkaran besar itu 3 cm. Sementara yang kecil 2 cm. Nah, kita mendapatkan panjang bagian ini ya. Panjang bagian ini itu berapa? Ya betul, 3 cm. Sementara itu jangan lupa, ini kan 3 cm jari-jari yang besar, ini 2 cm. Berarti kita mendapatkan ukuran 5 cm di sini, betul? Ini 5 cm, ini 3, dan otomatis kita mendapatkan 4 cm di sini. Kenapa ini penting kita siapkan? Karena kita nggak diberikan informasi sudut kan, jadi kita membutuhkan ini, membutuhkan angka-angka banding yang ada di segitiga siku-siku ini ya, untuk mendapatkan nilai sin atau cos dari theta. Oke. Ya, sekarang perhatikan, kita beri nama bola pejal yang lebih kecil ukurannya adalah bola 1, kemudian yang besar bola 2. Ini kita sudah siapkan dua koordinat kartesius ya, untuk memindahkan gaya-gaya yang bekerja pada bola 1 dan bola 2. Nah, pada bola 1 ini bekerja gaya normal dari titik B ke atas ya. Ini kita kasih oke. Ini NB, ini NB. Oke. Nah, tentu ada W ke bawah kan, W1 ke bawah. Oke, kita kasih ini vektor gaya W1, sebutlah W1. Nah, ada interaksi antara benda 1 dan benda 2 yang kita sebut juga dengan gaya normal ya. Maka ini di sini kita berikan keterangan sebagai N1 ya, yaitu gaya yang dialami oleh benda 1, bola 1 akibat bola 2. Jelas ya? Nah, apalagi yang perlu kita siapkan? Oh ya, dari C ini tentu ada gaya normal kan, ada gaya normal, maka kita berikan vektor NC ya. Jadi ada 4 buah gaya pada titik pusat dari bola pejal benda 1 ini. Ini besar sudutnya berapa? Kita beri nama theta ya, theta. Nah, theta itu tentu besarnya sama dengan theta yang sudah kita siapkan tadi ya, karena saling bertolak belakang. Oke. Nah, ini diproyeksikan ya, diproyeksikan ini N12 tadi ya, ini N1 akibat benda 2. Oke, kita proyeksikan, siapkan dulu seperti ini. Ya, seperti itu ya. Oke, jadi ada N12 cos theta dan juga ada N12 sin theta. Oke. Nah, sekarang kita menuju ke sebelah kanan. Pada bola 2
ya, pada titik pusat bola pejal yang besar ini ada gaya-gaya ya, yaitu ini adalah gaya normal A, NA terhadap titik A itu ya, dinding A. Maka kita buat NA mengarah ke kanan, NA ya. Oke, tentu ada W2 kan ke bawah, ada W2. Kita tuliskan ini W2. W2, ini W1 tadi. Ini W2. Oke. Apalagi? Interaksi yang juga berasal dari bola 1 terhadap bola 2 kita beri nama W N ya. N2 akibat 1. N benda 2 ini akibat benda 1. Dan besar sudutnya pun juga theta terhadap bidang datar, ya kan? Oke. Paham ya? Tentu gaya yang miring ini akan diproyeksikan ya. Diproyeksikan seperti waktu kita di kelas 10 dulu ya. Diproyeksikan tentu adalah N21 cos theta dan N21 sin theta. Kalau misalnya bertanya kritis apakah N12 dan N21 sama? Iya, betul jawabannya. Jadi jangan lupa N12 itu sama dengan N21. Sekarang kita terapkan pada bola 1, sigma fx sama dengan 0. Ya. Sigma fx sama dengan 0 berarti N12 cos theta yang mengarah ke kanan itu sama dengan siapa? Sama dengan NC ya, sama dengan NC. N12 cos theta sama dengan NC, langsung seperti itu. Kemudian sigma FY sama dengan 0. Ini masih bicara pada koordinat di bola 1 ya. Berarti yang berada ke atas adalah NB. Oh, ini NB ya. Terpotong tadi. Ini NB. NB sama dengan ya. Yang berada ke bawah ada 2. N12 cos N12 sin theta ditambah W1. Oke. Kemudian pindah ke koordinat kartesius bola 2, sigma fx sama dengan 0. Nah, NA ke kanan berhadapan dengan N21 cos theta yang ke kiri. Oke. Lalu sigma FY sama dengan 0. Sigma FY sama dengan 0. Yang berada ke atas, di situ terdapat N21 sin theta. N21 sin theta yang sama dengan W2 tentu ya, karena arahnya ke bawah. Ya, sejak awal W1 bola 1 yang kecil itu 20 kg alias 20 Newton. Dan ini adalah 60 Newton. Berarti kita mendapatkan bentuk N21 ya, dikali sin theta. Sin theta perhatikan ini ya, segitiga siku-siku ini ya. Sin theta itu berarti 4/5 atau ya 4/5 sama dengan 60, mendapatkan N21 yaitu gaya interaksi antara bola 1 dan bola 2 sebesar 75 Newton. Ya, 75 Newton. Nah, yang ditanyakan NA. Jangan lupa intinya adalah NA. Gaya normal yang bekerja pada titik A. Ya. Posisi NA di mana? Tentu berada di sini. Nah, ini berarti tinggal substitusikan aja ke dalam, ya. Ingat N21 dan N12 itu sama nilainya, ya kan? Berarti kita lanjutkan pekerjaan ini di sini dengan substitusikan N21-nya. Berarti NA sama dengan 75 dikali cos theta. Sekali lagi cos theta perhatikan ini. Cos theta adalah 35 alias 0,6. Berarti mendapatkan besar gaya normal yang bekerja pada titik A sebesar berapa? Ya, 45 Newton. Selesai. Kalau seandainya ditanyakan di terhadap titik C, maka tinggal menuju ke sini ya. Oke, paham ya situasinya ya. Atau ditanyakan NB juga, kita ke sini. Oke, cukup ya. Lanjut soal berikutnya. Di sini kita baca ya, ada 2 silinder pejal yang diberitahukan informasi arah putarannya dan juga ada informasi menumbuk silinder yang lain secara tidak lenting.
berarti ada kaitan dengan momentum. Coba kita ingat lagi, momentum tak lenting artinya dua benda ya. Ini masih di momentum linear. Kalau kita tulis M1V1 tambah M2V2 kemudian tidak lenting sama sekali, berarti mereka menyatu ya setelah terjadinya kontak atau tumbukan. Berarti M1 tambah M2 dikali V aksen bersama. Nah, di soal kita ini sekarang kita ganti. Kita ganti menjadi I1 omega 1 tambah I2 omega 2 ya, keadaan sebelum tumbukan, sama dengan total I-nya, momen inersianya, dikalikan dengan omega gabungan. Baca baik-baik di sini. Silinder pejal benda yang pertama berputar searah jarum jam ya. Berarti ini nanti kalau kita kasih keterangan perjanjian tanda mungkin ya, searah jarum jam kita bilang positif ya. Sementara itu menumbuk secara tidak lenting benda kedua ya, yang ternyata ditanyakan kecepatan silinder benda kedua itu sebelum tumbukan adalah, berarti ditanyakan ini besar dan arah putarnya. Setelah tumbukan mereka berdua bergabung dengan arah yang berlawanan jarum jam, berarti ini tandanya harus minus karena anti clockwise. Oke, silinder pejal jangan lupa I sama dengan setengah mr kuadrat. Jadi kita mulai mainkan sekarang ya. I1 berarti setengah, M1 nya 5, jari-jarinya 0,2 meter ya, 0,2 meter dalam kondisi dikuadratkan, ditambah setengah ya. Ke benda yang kedua mana? Benda yang kedua 10 kg ya, 10 kg, setengah dikali 10. Oh iya, ada yang terlewat di sini. Omeganya belum dibuat ya. Omega 1-nya itu berapa? 100 rad per second ya kan? Jadi dikali 100 di sini. Positif loh. Ditambah setengah dikali 10 kg, jari-jari 0,5 kuadrat omega 2 yang belum diketahui. Itu ras kiri ya, sebelum tumbukan. Sesudah tumbukan berarti setengah kali 5 ya, tetap sama, kali 0,2 kuadrat ditambah setengah kali 10 dikali 0,5 kuadrat. Dan omega setelah tumbukan diketahui 50 rad per second berlawanan jarum jam. Berarti kita kasih keterangan di sini adalah min 50. Gitu ya. Oke. Lanjut. Ini kedua ruas semuanya bisa dikalikan 2. Jadi setengahnya sudah nggak ada lagi ya. Ya, jadi singkat cerita ini menjadi 20 ditambah 2,5 omega 2 sama dengan 0,2 ditambah 2,5 yang dikalikan min 50. 2,5 omega 2 sama dengan ya kan, setelah pindah ruas dan seterusnya, min 10 min 125 min 20. Omega 2 sama dengan minus 155 per 2,5. Berarti omega 2 atau kecepatan silinder kedua sebelum tumbukan adalah minus 62 rad per second. Nah, tanda minus ini menunjukkan ya bahwa dia itu berlawanan arah jarum jam. Ya, berlawanan arah jarum jam sesuai kesepakatan kita kan di sini kan. Oke. Berlawanan arah jarum jam. Jadi jawabannya A. Ya, sekarang kita menuju ke soal yang terakhir. Oke. Soal yang terakhir ini kembali tentang sebuah bola berongga I-nya 2/3 mr kuadrat bergerak menggelinding mendaki dari bidang miring, dasar bidang miring dengan kecepatan awal V1 12 meter per second menuju ke suatu titik, misalkan di sini, dengan V2 sama dengan 10 meter per second. Nah, pada saat di ketinggian ini, di posisi ini berapakah tingginya? Ya, kita sebut aja ini H2
Sementara ini H1 sama dengan 0. Maka kita akan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, translasi, dan rotasi. Kita siapkan dulu ya. EK di titik 1 untuk translasi ditambah EK di titik 1 untuk rotasinya ya. Trans dan rot gitu ya. Plus EP1 sama dengan oh iya, kita pindahkan dulu di sini sekarang. Sama dengan EK 2 translasi tambah EK 2 rotasi ya. Tambah EP2. Nah, di sini H1 kan sama dengan 0. Berarti pengaruh kepada ini ya. Berarti ini sudah tidak ada ya, karena H1-nya kan 0. Ya, sekarang kita buka. EK1 itu translasi setengah MV1 kuadrat. EK rotasinya setengah I omega 1 kuadrat. Ya, sama dengan EK2 translasi di posisi kedua ini ya adalah setengah M V2 kuadrat ditambah setengah I omega 2 kuadrat, dan EP2 nya kita buka MG H2 ya. H2 ini ditanyakan. Oke. Nah, kelihatannya setengah di kedua ruas bisa dikalikan 2 semua ya. Jadi kita coret setengahnya, kecuali ini akan muncul angka 2. Jadi kita buka sekarang ya. M V1 kuadrat ditambah I-nya 2/3 M R kuadrat. Sementara omega 1 kuadrat kalau dibuka itu adalah omega 1 kuadrat per R kuadrat. Paham ya? Jangan lupa V sama dengan omega kali R. Sama dengan MV2 kuadrat ditambah lagi 2/3 M R kuadrat. Omega kuadrat dibuka menjadi V2 kuadrat per R kuadrat. Ditambah, jangan lupa, 2 M GH2. Nah, sekarang semua bisa dikalikan 3 supaya pertiganya hilang, ya kan? Jadi supaya per3 hilang, kedua ruas bisa dikalikan 3 sehingga menjadi seperti ini. Setelah dikalikan 3, maka 3, oh ya, sekaligus semuanya bisa dibagi oleh M. Jadi M-nya kan bisa dihabisi semua kan ya. M-nya bisa dihabisi semua secara merata. Mulai 3 V1 kuadrat ditambah 2 bersamaan pula ini R kuadratnya juga sudah habis dibagi, dicoret ya. Oke, 2 V1 kuadrat itu ruas kiri. Ruas kanannya jangan lupa 3 V2 kuadrat ditambah 2 V2 kuadrat ditambah 6 GH2 ya. Ruas kiri menjadi 5 V1 kuadrat, ruas kanan menjadi 5 V2 kuadrat ditambah 6G-nya 6 kali 10 60 H2. Kelihatannya semua bisa dibagi 5 ya, sehingga menjadi V1 kuadrat sama dengan V2 kuadrat ditambah 12 H2. Oke, mengejar H2 sekarang. H2 sama dengan V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat per 12. Maka H2 sama dengan, kita masukkan datanya sekarang, V1 12 kuadrat 144 ya, dikurang V2 kuadrat yaitu 10 kuadrat 100 dibagi 12. Berarti H2 sama dengan 44/12. Kalau diseranakan sama-sama dibagi 4 menjadi berapa? Menjadi 11/3 atau 2/3. Approximate atau mendekatinya adalah 3,67 meter ya. Sayang sekali pilihan jawabannya tidak tersedia. Oke.